Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan ngumpulnya kita di sini salah satu tujuannya adalah untuk mencari ilmu, yang mana ilmu yang kita cari, yang kita tuntut itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya dalam kitab Alala atau kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan sebuah syair yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, ilmu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya dan keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang terpuji. Jadi orang yang memiliki ilmu pasti akan dihormati meskipun dia tidak punya keinginan untuk dihormati. Jadi beda sendiri. Seorang dosen misalkan dihormati oleh mahasiswanya karena apa? Ilmunya sang dosen. Seorang dokter dimuliakan, dihormati oleh pasiennya karena apa? Ilmunya sang dokter. Seorang kiai, ustadz dan lain sebagainya misalkan dimuliakan oleh para santrinya karena apa? Ilmunya sang kiai. Makanya eman kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah, kok kita malah menyia-nyiakan waktu. Apalagi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Makanya dulu waktu saya di madrasah, saya madrasahnya itu di Pamekasan, Madura, diajari sebuah syair yang diambil dari hadis berbahasa Madura. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyareh ilmu nikah wajib dareng Islam, lake bareng bini pada kewajiban. Ada yang ngerti artinya? Yang ngerti saya kasih hadiah. Ini saya bawa jilbab untuk ibu-ibu. Yang ngerti artinya tak kasih. Ada? Katakan. Siapa? Bu Ais wis punya. Oke, yang belum lah, masa Bu Ais kape. Baju? Boleh. Bisa? Ya. Orang Madura? Boleh, bagus Pak Iman. Cek. Silakan pakai mic. Agak maju dikit, agak maju dikit. Oke, saya ulangi lagi. Nanti diartikan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain biar ngerti. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyareh ilmu nikah wajib dareng Islam, lake bareng bini pada kewajiban. Artinya
nikah wajib dareng Islam laki bareng bini pada kewajiban harus kewajiban sama-sama kewajiban. Ya betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Pak Herman dapat hadiah. Bu, ya, kita nama tetangga. Oke. Awas ketentuan dulu. Dari Madura cuma tinggalkan belakang rumah jenengan. Misalkan peta tapi sih RT 03. Iya lah, apa tanya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Wajib, apalagi kalau yang dituntut adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Salat wajib, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya belajar tentang ilmu salat. Wudu, ibu-ibu, bapak-bapak wajib belajar ilmu tentang wudu. Kenapa? Itu kewajiban. Wudu enggak sah, salat tidak sah. Mandi wajibnya tidak sah, salatnya juga tidak sah. Eman berpuluh-puluh tahun sholat berjamaah tapi ternyata sia-sia karena tidak punya ilmu. Makanya adanya majelis ini salah satunya untuk apa? Kita belajar bareng. Dan memang sengaja disetting beda. Kalau di majelis ini pasti ada sesi tanya jawab. Kalau di majelis ini pasti yang dibahas kitab. Bedanya dengan majelis yang lain. Kalau majelis yang lain tematik, gak ada runtutannya, tapi kalau yang saya bahas pasti ada urutannya, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini. Supaya apa? Kayak meskipun gak pernah mondok, seakan-akan pernah mondok, karena yang dikaji adalah kitab-kitab yang biasanya dikaji dalam pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu permata, makanya banyak orang yang mencari ilmu. Mulai dari kecil sampai besar, gak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Usia 10 tahun, gak ada kata terlambat. Usia 70 tahun, 80 tahun, gak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Karena apa? Hukumnya wajib. Wajib. Belum tentu misalkan disuruh praktek takbiratul ihram, belum tentu semuanya benar. Ada yang berani praktek ke depan, betul, saya kasih hadiah. Kalau ibu-ibu saya kasih jilbab, bapak-bapak saya kasih sarung. Wah, enak loh. Ngaji dapat hadiah. Takbiratul ihram pernah awal-awal kita ngaji, waktu jumlahnya cuma 30 orang, ya Pak Herman. Majelis ini diawali dari cuma beberapa orang, nggak sampai 10 orang. Kita ngaji tentang masalah cara sholat, cara wudhu. Tapi belum tentu tahu ini. Karena apa? Sudah tambah banyak. Takbiratul ihram misalkan, yang berani praktek dapat hadiah. Coba saya kasih contoh. Saya belum ya. Praktek, yang berani praktek nanti dinilai oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal mengatakan betul, salah. Takbiratul ihram, kalau sholat pasti pernah melakukan takbiratul ihram. Bapak-bapak ada yang berani? Gak ada. Ibu-ibu ada yang berani? Nah itu loh. Angkat tangan aja langsung. Oke. Ini Bu Eva, bukan? Iya. Yang kemarin selfie sama saya itu ya? Ya. Selfie. Oke. Bu Eva berdiri agak maju ke sini, tunjukkan caranya ke ibu-ibu. Ibu-ibu tolong dijawab, betul, salah. Berdiri. Tunjukkan. Satu, saya yang bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Saya yang bilang Allahu Akbar, Bu Eva yang angkat tangan. Ya. Oke. Ibu-ibu tolong dijawab. Bapak-bapak nggak usah ikut-ikut. Oke, ibu-ibu, urusan ibu-ibu. Allahu Akbar. Bu ibu, betul masalah?
Yang keras Bu, betul apa salah? Ibu-ibunya kurang semangat. Ulangi Bu Eva, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ibu-ibu, betul apa salah? Salah. Salah Bu Eva. Coba ulangi sekali lagi, Yo. Yo, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ibu-ibu, betul apa salah? Salah. Oh ya apa itu? Nek salah terus itu ya apa sholatnya? Sekali lagi, terakhir. Sekali lagi. Yo. Yo. Allahu Akbar. Betul apa salah? Hah? Kok salah sih? Pak Herman belum tentu benar. Nah, apalagi kayak gini. Hah? Ini memuja apa? Memuja setan. Dapat hadiah. Gak apa-apa. Salah aja dapat hadiah. Itu ngaji Al-Anwar ya. Bukan ustadznya yang dikasih bisyarah, tapi jamaahnya. Itu uniknya majelis Al-Anwar. Sama-sama. Padahal salah. Ada yang bisa membenarkan? Bapak-bapak? Pak Herman? Gak berani. Ada yang tahu salahnya tadi di mana? Bapak-bapak, ada yang tahu salahnya di mana? Itu salahnya Bu Eva. Bu Eva itu takbiratul ihram ngadep ke utara. Gak ada sholat 5 waktu sholat sunnah ngadep ke utara, itu gak ada. Harusnya ngadep ke arah, ngadep ke sana. Dan itu tadi Allah ngadep ke sana. Sopo sing ngajari Bu Eva itu ya. Makanya ngaji di Al-Anwar langsung tahu takbiratul ihram ngadep ke arah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi gak wudu, Ustaz. Apalagi gak wudu. Wes. Oke, pertanyaan nih. Yang benar begini apa begini? Rahasia, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita yang tinggal di Indonesia mayoritas ini mazhab Syafi'i. Kita ini semuanya karena NU insya Allah ini. Biasanya kalau Nahdlatul Ulama mengamalkan pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i cara takbiratul ihramnya lurus dengan telinga. Kalau mazhab Hambali lurus dengan dada atau bahu. Ini mazhab Hambali. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak direnggangkan. Coba semuanya bapak-bapak direnggangkan. Ibu-ibu nanti beda. Gak usah dipraktekkan dulu. Bapak-bapak semua. 1, 2, 3. Ini tidak rapat, tidak mekar, tapi sedang-sedang saja. Ngadepnya ke kiblat karena ada yang segini. Betul? Salah. Tapi hadap ke arah kiblat. Coba bersama-sama. Allah. Ini dibuka. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Letakkan tangan di antara pusar dan dada. Pusar, kebalik. Pusar, dada. Tutup pusar ini. Ada yang kayak gini, bukan mazhab Syafi'i. Ada yang di bawah sini, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Ada lagi mazhab Syafi'i qaul yang menyatakan letakkan sendekapannya pas di ulu hati. Makanya ada yang takbiratul ihram diletakkan di kiri. Allahu Akbar. Juga betul. Tapi kalau saya pribadi pakai pendapat yang pertama, yang antara pusar dan dada. Untuk ibu-ibu nggak apa-apa Bu Eva. Suruh duduk sini nggak apa-apa. Duduk sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji ya. Yang kedua, kalau ibu-ibu cara takbiratul ihram tidak dibuka seperti ini. Rukuk tidak mekangkang rukuknya, sujudnya tidak mekangkang seperti laki-laki, tapi beda. Ibu-ibu serba rapat. Kalau laki-laki berdirinya itu ukurannya sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Bapak-bapak, kaki kanan dan kaki kiri dibuka sejengkal. Ibu-ibu kaki kanan ketika berdiri rapat. Biasanya dibuka kan? Rapat yang benar. Loh Ustaz kok nggak dibalik aja? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu dibuka. Lah kalau rapat bapak-bapak, itunya Pak Herman kejepit. Makanya memang sengaja disetting seperti itu. Ya masuk akal. Masuk akal? Wes gak usah pakai dalil. Secara logika seperti itu.
kejepit. Makanya aturannya kalau laki-laki dibuka sejengkal, ibu-ibu ditutup. Ketika takbir juga serba rapat, luruskan telinga, keteknya ditutup. Allah. Coba ibu-ibu semuanya. 1, 2, 3. Ibu-ibu ngadep ke depan, bukan seperti ini. Ketika ruku juga sama, tidak tegak. Dani yang biasanya meraktekkan saya, dan Dani, kamu biasanya praktek ngaji di mana-mana, ayo praktek sholat. Kalau bapak-bapak rukunya ini seperti ini, sini dan, nah, sini. Atau di lapangan sana kamu nggak apa-apa. Bangil kan, nah gedeng bisa nah. Situ, ya wes ngadep dan wes ngadep miring gini. Nah, kalau bapak-bapak itu biasa ruku. Ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, ininya ini rapat ke paha. Ya badan, kamu bisa. Loh. Sikunya juga rapat ke paha. Jangan gampang jatuh malah. Salah dan. Saya tak kasih gambarnya. Ini. Kamu praktekkan habis ini. Malu-maluin Ustadz Muay dan. Tak kira wis paham. Iqbal, wisuda Iqbal. Saya. Nah, ibu-ibu perhatikan, penting ini masalah sholat. Baik, coy. Nah, ini dan ruko, cara sholat, ruko, ini kita. Itu loh. Nah, bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tangannya gini. Ya, coba bapak-bapak dulu. Oke, bapak-bapak seperti ini. Perhatikan bapak-bapak cara ruko. Nah, itu dibuka sejengkal, bapak-bapak. Pandangan ke tempat sujud. Ibu-ibu ditutup kakinya, ya kejepit dikit gak apa-apa dan. Nanti kasih handy plus. Tangannya dirapatkan. Nah, gitu. Rapat. Ya cuma karena laki-laki susah. Nah, ibu-ibu bisa. Ruko, sujud juga seperti itu. Sujud bapak-bapak, tangannya dilebarkan. Ayo dan ibu-ibu masuk. Seperti itu. Bukan kayak anjing yang kayak gini, bukan. Tapi diginikan. Coba dan kayak anjing dan. Kan mirip kan? Angkat kakinya satu sekalian. Nah, kalau ibu-ibu, ulangi lagi, ibu-ibu. Tangannya masuk. Apa sih namanya ini? Siku itu ditekankan ke dada. Nggih, ibu-ibu. Masuk tujuannya apa Ustaz? Dimasukkan. Tujuannya? Tujuannya ibu-ibu serba rapat. Itu nanti menahan setan itu. Nanti ada ya. Ya, itu betul. Dan ini tangannya kaku, nggih. Bu kasih contoh gini. Dan coba dan sing bener dan. Ibu-ibu tolong kasih kode. Ya. Lah, gitu. Ya. Wes. Nanti kita belajar lagi dari awal wudu gimana dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itu sangat penting, apalagi yang hukumnya adalah fardu ain seperti sholat tadi, cara wudhu, semuanya itu penting. Pokoknya yang wajib bagi kita, wajib kita pelajari. Nanti kalau masuk ke bulan Ramadan, wajib ngerti tentang ibadah Ramadan. Terutama ibu-ibu harus ngerti tentang fikih haid. Ibu-ibu itu kadang-kadang bingung. Coba saya mau nanya, bapak-bapak juga wajib tahu tentang fikih haid. Kenapa? Bapak-bapak punya istri yang harus diajari, punya anak yang harus diajari. Sebenarnya yang wajib itu bukan saya, tapi suami yang wajib. Karena kebetulan suami nggak punya kemampuan, disuruh ngaji. Itu. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak dijawab dengan kompak. Waktu paling sedikit darah haid kapan? Berapa hari? 7 hari. Alhamdulillah, salah. Berapa? 15 hari, tambah salah. Waktu paling sedikit darah haid
hari tambah salah. Ini nggak mau ngaji repot. 4 hari salah. 8 hari nah, wes tak jawab. Waktu saya laki-laki aja hafal. Waktu paling sedikit haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Waktu normalnya, standarnya 7 hari. Paling lamanya 15. Kalau ada wanita keluar darah cuma 3 jam, habis itu nggak keluar sama sekali, haid atau bukan? Bukan. Kenapa? Tidak sampai 24 jam. Karena paling sedikitnya berapa? 24 jam. Ada wanita keluar darah 2 hari, haid atau bukan? Ya dilihat umurnya. Kalau umurnya 7 tahun tidak haid, itu darah penyakit. Karena minimal umurnya adalah 9 tahun. Harus ngerti. Ada wanita keluar darah 3 hari, usianya 10 tahun, haid atau bukan? Belum tentu. Dilihat tempat keluarnya. Kalau keluar di hidung namanya mimisan. Oh my God. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu nggak mau ngaji ya, Bu Eva. Sehari. Tidak normal, gila. Oh ya. Keluarnya tidak normal, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Ini nanti ada fikih haid ya. Tapi saya kasih tahu singgungan sedikit, harus diikuti darah kebiasaan. Di awal-awal pasti setiap wanita punya darah kebiasaan di saat normal. Oh saya biasanya 6 hari, maka itu dipakai patokan. Oh saya biasanya 7 hari, dipakai patokan. Kalau sudah terbiasa 7 hari terus, kok bulan ini kok malah sehari berhenti, seharinya lagi keluar, selama 7 hari tetap dianggap darah haid meskipun ada berhentinya. Nanti pembahasan lengkapnya tentang fikih haid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fokus lagi. Jadi manusia itu dikatakan sebagai makhluk mulia itu bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Ilmu. Bukan karena besarnya. Karena kalau dilihat besarnya, gajah lebih besar. Bukan karena tingginya. Karena kalau dilihat tingginya, jerapah jauh lebih tinggi. Tapi manusia itu mulia karena manusia memiliki ilmu. Sebenarnya antara ilmu manusia dan hewan itu memiliki kemampuan yang sama. Manusia punya kasih sayang, hewan punya. Manusia punya anak, hewan punya. Manusia punya keberanian, hewan punya. Manusia punya mata, hewan punya. Semuanya mirip, cuma satu yang membedakan. Manusia punya ilmu, hewan tidak. Makanya kalau ada manusia kok nggak punya ilmu, maka itu jauh lebih buruk daripada binatang. Bisa dipahami? Makanya sempatkan aja. Lebih baik tidur di majelis daripada tidur di kasur di rumah. Kenapa? Di masjid sholawatan, tidur, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf, daripada tidur di kasur nonton bola atau nonton sinetron ya. Apalagi film sinetron yang dulu itu tersanjung itu sampai 1, 2, 3, 4. Itu nggak selesai-selesai. Tahu? Masih ingat? Tersanjung berapa? Gak selesai-selesai. Hah? Ngikuti dulu. Tersanjung. So pemainnya dulu. Hafal dulu tobing. Ono tersanjung, tersayang. Saya masih ingat ya. Waktu saya kecil SD itu pemainnya namanya Jihan Fahira, betul? Saya ingat. Laki-lakinya namanya Jeremy Thomas, betul? Hafal. Waktu SD, ibu saya nonton, tak tonton juga.
Bahkan iblis, para malaikat disuruh sujud kepada manusia karena apa? Manusia punya ilmu. Karena ilmu. Tetapi tentunya sujudnya malaikat itu bukan karena ibadah, tapi karena perintah Allah. Cuma sayangnya iblis, sebenarnya iblis itu alim, bahkan menjadi gurunya para malaikat. Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi gurunya malaikat. Cuma karena satu sifatnya yaitu sombong, akhirnya apa? Diusir oleh Allah dari surga. Karena apa? Surga bukan tempatnya orang sombong. Makanya jangan sombong. Kalau bukan aku, itu sombong. Wah, itu tidak sunnah ini. Ini yang sunnah, pakaian yang sunnah. Ya, sekarang itu yang dimaksud dengan sunnah cuma pakaiannya, tapi akhlaknya, lisannya gak pernah ada kata sunnahnya. Eman kalau kayak gitu. Lebih baik pakaiannya ya, kalau ini pakaian sunnah apa enggak? Ya sunnah, karena Nabi itu ya pakai gini, pakai apa namanya, gamis, pakai sorban, selendang. Ini saya ono imamahnya, saya mau pakai, saya belum punya. Bukan belum punya, ada di rumah Madura, nggak tak bawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dibuang sifat sombongnya, ya, merasa paling ini, merasa paling itu, merasa paling ini. Harus jadi orang yang tawadhu. Ketemu sama siapa, senyum. Coba ketemu Pak Herman, senyum apa enggak? Senyum. Artinya apa? Pak Herman bukan keturunan iblis. Ya cuma misanan ya. Makanya budayakan senyum. Makanya ibu-ibu ya, bapak-bapak ketemu saya, pernah nggak saya Ustadz pas terus nggak nyapa saya? Nggak pernah. Pasti tak sapa. Kalau saya dengar pasti tak sapa. Nggih Bu, pasti tak senyumi. Ada yang minta selfie, Ustadz selfie, ayo tak layani. Ustadz ayo nongkrong di sana, ayo berangkat. Makanya tadi Pak Herman sempat bilang kita nanti akan merencanakan piknik. Memang setiap tahun Al Anwar pasti piknik. Ya tapi nggak harus pas piknik ziarah terus ya capek. Ngaji wis setiap Selasa kok pikniknya ziarah. Enggak, kita jalan-jalan karaoke. No. Lo nggak percaya? Tim Hikmat karaoke apa enggak? Iya. Jawaban karaoke apa enggak? Iya. Karaoke. Lah iya, piknik sama Ustadz Sada karaoke. Ya dosa-dosa dikit gak apa-apa. Habis itu istighfar. Nyampe ke kuburan, illallah. Illallah. Lah iya, lah ini membuktikan kita manusia. Nek baik terus, pahala terus, itu malaikat. Hah? Sing paling apa? Ya sudah, pokoknya yang satu base sama saya, full karaoke dari berangkat pulang. Yang base 2 sama Pak Freddy, istighfar terus. Enggak aman loh. Bukan berarti bareng ustadz terus pas isinya sholawatan, enggak. Isinya apa? Lagu Triswaka, lagu rungkat, ente-entean, hafal itu Ustadz ya. Ditambah kalau ada ini lagu apa? Ebit di malam apa sih? Loh apa sih? Kak Isok nih ini. Oh perjalanan ini. Satu lirik, nggak apa-apa. Coba, ya apa? Nah dikira nggak ahli karaoke semua. Di mata masih tercipta rasa beristiwa pasangan berturang terpahat di keningmu dalam foto dan dalam keringat tujuh terang. Namun kau tetap dapat ayah
Aku sekarang banyak menanggung beban. Op. Saya lanjut nih, Ge. Iya, ya. Karena apa? Ustadznya masih muda, ya. Jadi yo sik gaul, nyanyi ya ayo nyanyi. Nek pas sing ndampingi itu wis sepuh, usianya 80 tahun, istighosah. Dari berangkat istighosah, mulai istighosah. Habis itu berbusa mulutnya. Wes. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sing bener malah ya, sing karaoke ki salah. Tapi nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Lanjut. Oh, sudah habis. Nah, intinya ayo kita tetap semangat. Luangkan waktu setiap Selasa ngaji bareng. Nggak apa-apa wes 3 jam ya. 3 jam. Nggak apa-apa 3 jam. Bosan apa enggak? Oh, lihat Pak Herman ganteng. Ya, Abah Joni kacamatanya hitam biasanya. Ini sekarang agak putih. Abah Joni itu kalau ke diskotik dari yang sana Lagu Roma Irama Abah Joni. Lagu Roma Irama Ustadz Barokah. Mana itu Ustadz Barokah? Oh, no, ini lengkap. Ya. Wes, itu aja. Ada pertanyaan? Ya, Pak Freddy. Tadi malam barusan rawat jenazah. Hah? Rawat jenazah. Rawat jenazah. Saudara. Kebetulan sholatnya tidak seperti biasa. Itu cara nyikapinya gimana? Tidak seperti biasa sholatnya gimana? Ya memang dalam pertama cuma Akbar, tetap ngangkat tangan. Dan Fatihah, yang kedua Allah. Gak ngangkat tangan. Ya. Sampai 3 doanya itu cuma doa di takbir keempat. Oh iya. Itu langsung beliau. Iya. Kalau kita sholat jenazah saya tanya berapa rakaat? Angkat tangan. Tanya ibu-ibu pasti bingung. Ibu-ibu sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. Itu sholat duha, Bu. Sholat jenazah 2 rakaat, ya Allah, sholat jenazah. Lah kayak Abu Nawas, berapa, Bu? 1, itu witir. Gak ada rakaatnya, cuma 4 takbir. Ojo niru Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah nyolati jenazah, lupa. Allahu Akbar, kan harusnya cuma 4. Allahu Akbar, Allah 4 salam. Abu Nawas lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk Abu Nawas itu. Terus sujud, tasyahud akhir, wes ditanya, loh Abu Nawas kok pakai rukuk sujud ini? Jenazahnya dosanya wakil. Padahal salah. Nah, kalau misalkan kita menemukan orang kok sholat jenazahnya aneh, jadi sholat jenazah ini pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling sedikit. Kalau mau yang panjang, sholawat Ibrahimiyah, ya, yang biasanya dibaca tasyahud akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Gak usah aneh-aneh, Allahumma sholli, gak usah gitu ya. Sholat jenazah kok ngono, angkat tangannya di atas, apalagi gitu. Sholat jenazah kok ngono, tetap sing serius. Nek sholat jenazah harus serius, Al-Fatihah terus salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sing serius ya. Apalagi apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir lagi, Allahu Akbar, doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau ada orang gak ngangkatnya itu hukumnya sunnah, tetap sah. Yang penting tetap mengucapkan Allahu Akbar. Kita kalau imamnya kok gak ngangkat, tetap angkat Allahu Akbar. Beda sendiri. Gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda sendiri, gak apa-apa ya. Jadi tetap angkat. Kalau seandainya nggak ngangkat, apakah sah? Sah. Yang penting tetap Allahu Akbar, ucapannya itu yang harus diucapkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak siapa ini? Sampai lali. Pak Ari.
Hah? Hari. Oh iya lali Pak Hari. Hari Selasa. Pak Hari. Salah. Kau ready? Ben jelas. Yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika kita selesai sholat, tahu-tahu kita itu baru menyadari kalau ada bagian pakaian kita yang sobek sehingga aurat kita itu terlihat. Sebaiknya kita apakah harus mengulangi di pakaian kita atau bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Lagi sholat, setelah selesai sholat baru tahu kalau pakaian kita sobek dan sobeknya itu pas bagian aurat, misalkan paha. Loh kok sobek? Nah ketika kita sudah tahu maka wajib mengulangi. Seandainya nggak tahu sampai besoknya sah sholatnya. Tapi kalau sudah tahu wajib mengulangi. Sama seperti orang yang sholat kok di pakaiannya ada najisnya. Pertama nggak ngerti, Allahu Akbar, selesai dicuci nggak ngerti, sah. Tapi ketika tahu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok ada yang ingatkan, Mas ada najis, harus mengulangi. Jadi ketika tahu wajib mengulangi, ketika tidak tahu aman. Ya, wes sudah 9:30. Ngajinya kita lanjut. Ada lagi, satu kali lagi, terakhir. Kasih mic dulu biar jelas. Geser Pak Rustam. Untuk siapa? Biar Pak Herman ngafalkan sekalian. Salam. Ini jawaban yang pas saja ini mengenai kucing memang dipelihara. Itu banyak orang yang ada kucing katanya sudah masuk. Apa benar? Yang kedua, kalau benar kucingnya kucing itu nggak ada najis, itu kenapa sih? Kucing, apalagi kucing garong yang di kucing garong yang kriterianya yang kayak Pak Herman gitu loh ya, itu yang sunnah. Kucing garong bawa garangan. Oke, apakah memelihara kucing itu sunnah? Jadi yang sunnah itu bukan memelihara, ngasih makanan ke binatang apapun itu baik dan dianjurkan, karena memang kita tidak boleh menyiksa namanya binatang. Kebetulan pada waktu itu kucing yang ada di sekitarnya Nabi, dan Nabi suka cinta kepada kucing. Bahkan diceritakan ketika Nabi itu mau ngambil sorbannya, di sorban itu ada kucing tidur, dipotong. Coba misalkan tidur di sorban saya, tak potong apa tak tarik? Tak tarik, mahal. Tak tanya, langsung tak gitu kan, tak tendang, tak ikat. Itu saya, bukan Nabi. Ini Nabi dipotong. Karena apa? Tidak mau menyiksa kucing. Terus, apakah benar tainya kucing, kencingnya kucing itu halal? Ibu itu berarti salah mendengar kajian. Ya, salah mendengar kajian. Makanya harus benar cari guru itu. Itu mazhab yang dipakai bukan mazhab Syafi'i. Itu teman-teman Salafi biasanya yang berpendapat bahwa kencing onta boleh jadikan obat. Kalau mazhab Syafi'i haram najis. Termasuk kencing kucing haram. Kok haram kalau di najis kalau mengenai pakaian kita, karena kita mazhab Syafi'i. Kalau yang dilihat di YouTube itu mazhab Hambali. Makanya nggak sembarangan kita belajar di YouTube, kita nggak ngerti itu pakai mazhab apa. Harus ada guru. Man lam yakun lahu syaihun fa syaihuhu syaiton. Siapa yang nggak punya guru, gurunya syaiton. Oke, itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i, najis. Tidur sama ditidurin kucingnya nggak apa-apa, kencingnya yang najis. Apa? Iya, kalau kencingnya najis. Kalau kita misalkan nyentuh kucing, nggak apa-apa, nggak masalah.
ya. Tapi kalau sampai ada kencingnya dan lain sebagainya, ada kotorannya, itu najis, ya. Apa? Kalau kering misalkan apa? Di lantai ada kencing kucing, kering, tapi rumusnya yang harus dicatat, kalau satunya basah, satunya kering, najis berpindah. Tapi kalau sama-sama kering, najis tidak akan berpindah. Jadi kalau ada, tidak hanya kencing kucing, ada kencingnya anak siapa-siapa di lantai, tapi pakaian kita kering, kita duduk, kencingnya sudah kering, maka najis tidak berpindah, pakaian kita tetap suci. Tapi kalau salah satu basah, entah kencingnya yang basah atau pakaian kita yang basah, kok kita duduk salah satu basah, maka najis itu berpindah menjadi najis. Itu rumusnya. Kalau bulunya kucing najis yang dimaafkan.